Baik, perkenalkan, nama saya Prabu Ali Afgan, NIM D0222-328. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika untuk materi pengantar analisis regresi. Mengenai materi analisis regresi. Nah, yang pertama yaitu, saya akan melakukan pengantar dari analisis regresi ini. Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas, dependen variabel, dan variabel terikat, dependen. Teknik ini memungkinkan kita untuk memperkirakan atau memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Analisis regresi dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, ilmu sosial, dan sains. Definisi regresi linear tunggal, kita perbesar dulu. Definisi regresi linear tunggal adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen terikat dan satu variabel independen, yaitu bebas, yaitu variabel independen dan variabel yang bebas. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Persamaan regresi linear tunggal dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A tambah Bx, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstantanya, dan B adalah koefisiennya, yang menunjukkan besarnya perubahan dalam Y untuk setiap perubahan satu unit dalam X. Contoh regresi linear tunggal. Untuk memahami konsep regresi linear tunggal ini, mari kita lihat sebuah contoh. Misalkan kita ingin memprediksi pendapatan seorang karyawan berdasarkan lamanya bekerja di perusahaan. Dalam hal ini, lamanya bekerja adalah variabel independen X dan pendapatan adalah variabel dependen atau Y. Di sini kita dapat mengumpulkan data dari berbagai karyawan mengenai lamanya bekerja dan pendapatan mereka, lalu melakukan analisis regresi untuk mencari persamaan garis regresi yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Nah, ini merupakan asumsi-asumsi regresi linear tunggal, yaitu linearitas. Nah, asumsi di sini yang mengharuskan bahwa hubungan antar variabel independen dan dependen adalah linear. Ini dapat diperiksa dengan membuat plot scatter atau kedua variabel. Maka di sini dibuat plot scatternya. Nah, normalitas. Untuk asumsi di bagian normalitas yaitu untuk mengharuskan bahwa residual error dari model regresi berdistribusi normal ini dapat diuji dengan menggunakan uji normalitas seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Nah, untuk asumsi homoskedastisitas mengharuskan bahwa varians dan residual constant ini dapat diperiksa dengan membuat plot residual versi nilai prediksi. Nah, interpretasi hasil regresi linear tunggal. Nah, interpretasinya yaitu melibatkan beberapa langkah penting. Nah, langkah yang pertama itu kita harus memahami arti dari nilai koefisien regresi. Koefisien regresi inilah yang menunjukkan besarnya perubahan pada variabel terikat akibat perubahan satu unit pada variabel bebas. Nah, koefisien ini dapat bernilai positif atau negatif, tergantung pada arah hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya, kita perlu menilai signifikansi model regresi secara keseluruhan. Ini dapat dilakukan dengan melihat nilai P value dari uji F. Jika P value kurang dari level signifikansi yang ditetapkan, maka model regresi dianggap signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi. Nah, terakhir, kita dapat mengevaluasi seberapa baik model regresi ini dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2. Sebagai nilai R pangkat 2, semakin baik model, semakin tinggi nilai R pangkat 2, semakin baik model, semakin baik juga pola model tersebut dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Nah, regresi linear berganda. Nah, untuk regresi linear berganda ini merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menyelidiki dan memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui pengaruh dari beberapa faktor yang mempengaruhi satu fenomena tertentu secara simultan. Dalam regresi linear berganda, variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel dependen. Teknik ini sangat berguna untuk menganalisis dan memprediksi nilai variabel berdasarkan perubahan nilai variabel independen. Nah, melalui analisis regresi berganda, peneliti dapat menjelaskan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Nah, ini merupakan contoh regresi linear berganda. Contohnya ialah pada prediksi penjualan. Dalam sebuah perusahaan retail, manajer ingin memprediksi penjualan bulanan berdasarkan dua faktor, yaitu harga produk dan anggaran iklan. Nah, dengan menggunakan regresi linear berganda ini, si manajer dapat membuat model prediktif, model prediksi yang menghubungkan penjualan, harga, dan dari anggaran iklan tersebut. Jika dalam prestasi akademik, nah, contohnya yaitu semisal di sebuah perguruan tinggi, dosen ingin mengetahui sejauh mana nilai ujian akhir mahasiswa dipengaruhi oleh jam belajar per minggu atau IPK dalam jumlah SKS yang ditempuh. Nah, analisis regresi ini dapat membantu dosen mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Contohnya, nah, dalam estimasi biaya perbaikan, seorang pemilik bengkel semisal, biaya perbaikan berdasarkan jenis kerusakan dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Nah, indikatornya yaitu jumlah jam kerja dengan jenis kerusakannya. Nah, dengan menggunakan regresi linear berganda ini dapat mengembangkan model yang dapat membantu memperkirakan biaya perbaikan dengan lebih akurat sebelum melakukan pekerjaan. Nah, asumsi-asumsi regresi linear pada asumsi-asumsi pada regresi linear yang berganda. Nah, di sini tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada linearitas, normalitas, dan multikolinearitas. Nah, asumsi pertama dari regresi linear berganda dalam hubungan antara variabel ini yaitu merupakan berarti adanya perubahan dalam variabel independen harus secara proporsional mempengaruhi variabel dependen. Itu secara linearitas. Kalau secara normalitas, nah, residual atau error dari model regresi harus berdistribusi normal. Maksudnya, untuk memastikan bahwa kesimpulan statistik yang dihasilkan ini valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Nah, untuk multikolinearitas, yakni variabel independen ini dalam model regresi berganda tidak boleh saling berkorelasi tinggi, karena jika terjadi multikolinearitas akan sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, interpretasinya untuk hasil regresi linear pada linear berganda yaitu memungkinkan kita untuk memahami bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel independen secara bersamaan. Nah, koefisien regresi menunjukkan seberapa kuat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengendalikan pengaruh variabel independen lainnya. Nilai R-squared juga penting untuk menilai seberapa baik model regresi berganda menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Selain itu, UJF dan UJT dapat digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model dan koefisien regresi secara keseluruhan. Nah, untuk interpretasi hasil regresi berganda memerlukan pemahaman yang mendalam atas model dan asumsi-asumsinya. Selain itu, pemahaman konteks dan tujuan analisis juga penting untuk menarik kesimpulan yang bermakna dari hasil regresi dan mengikuti langkah-langkah ini. Kita dapat menggunakan regresi berganda untuk menghasilkan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, di sini setelah kita mempelajari analisis regresi linear tunggal dan berganda tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu tentang hasil analisis ini dapat dimanfaatkan untuk memahami hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas, serta dapat memprediksi nilai variabel terikat di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Saya Prabal Afgan, terima kasih.